Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Pengaruh Ergonomis Desain Meja dan Kursi Terhadap Produktivitas Siswa. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami, yaitu Audrey Azura, Betari Ista, Muhammad Aksan Hikam, Wardah Karisma, dan Wayan Krishna. Pada bab 1 dijelaskan bahwa meja dan kursi merupakan alat yang memiliki fungsi untuk membantu kita dalam mengerjakan berbagai macam kegiatan. Dalam menggunakan meja dan kursi perlu untuk memperhatikan aspek ergonomi atau kenyamanan. Ergonomi adalah disiplin ilmu yang bersangkutan dengan pemahaman tentang interaksi antara manusia dan elemen lain dari sistem dan profesi yang menerapkan prinsip-prinsip teoris, data, metode untuk desain mengoptimalkan kesejahteraan dan keseluruhan kinerja sistem manusia. Dalam penggunaan meja dan kursi yang menghabiskan waktu lama seperti pada pekerjaan mendesain sesuatu, pastinya lama waktu bekerja tersebut bisa berakibat buruk pada kesehatan badan seperti gangguan leher dan tulang belakang. Oleh karena itu penting untuk memakai meja dan kursi ergonomis untuk menghindari berbagai penyakit akibat lamanya waktu yang dihabiskan untuk bekerja pada posisi duduk, dan juga menggunakan meja dan kursi ergonomis akan berdampak pada postur tubuh. Faktor ergonomis kursi dan meja ini juga sangat penting untuk dipertimbangkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, terutama bagi para siswa. Selama proses belajar mengajar, siswa banyak melakukan aktivitas yang melibatkan kursi dan meja, contohnya menyatat. Bila faktor ergonomis ini diabaikan, akan menimbulkan ketidaknyamanan yang akan berakibat hilangnya konsentrasi siswa dalam kegiatan. Maka pada penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai pengaruh ergonomis kursi dan meja terhadap proses belajar mengajar siswa. Tujuan dari karya kami ini adalah mengidentifikasi dampak dari penggunaan kursi dan meja yang tidak ergonomis, lalu juga mengidentifikasi pengaruh ergonomis desain kursi dan meja terhadap produktivitas siswa sekolah. Manfaatnya yaitu menginspirasi pihak sekolah untuk menyediakan kursi dan meja yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan sebagai sumber informasi kepada pembaca tentang pengaruh ergonomis desain kursi dan meja terhadap produktivitas siswa. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian korelasi, yang mana merupakan sebuah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan cara menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variabel maupun untuk dijadikan sebagai hubungan menjadi bahan untuk diprediksi. Berikutnya saya akan menjelaskan dasar-dasar teori dari laporan yang kami buat. Pertama ada pengertian ergonomis. Ergonomis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon yang artinya hasil dan nomos yang artinya peraturan kerja. Secara harfiah, ergonomi diartikan sebagai ilmu aturan kerja. Ergonomi adalah penerapan ilmu-ilmu biologis tentang manusia bersama ilmu-ilmu teknik dan teknologi untuk pencapaian penyesuaian satu sama lain secara optimal dari manusia terhadap pekerjaan yang manfaat daripadanya diukur dengan efisiensi dan kesejahteraan pekerja. Jadi kesimpulannya itu ergonomis itu adalah aspek lingkungan sekitar, terutama benda-benda di sekitar kita, dan itu mempengaruhi manusia itu sendiri dan bisa mempengaruhi produktivitas kerjanya. Penggunaan kursi yang tidak ergonomis itu dapat menyebabkan timbulnya keluhan nyeri pada pinggang. Jadi pernah di Amerika itu kejadian di salah satu perusahaan, para pegawainya mengalami nyeri pinggang dan akhirnya produktivitas kerja perusahaan itu menurun, sehingga kerugian yang dicapai perusahaan itu tinggi. Dan tahukah kenapa mereka mengalami keluhan nyeri pinggang itu? Karena kursi yang mereka gunakan itu tidak memenuhi syarat ergonomis. Berikutnya ada prinsip ergonomis. Jadi dalam ergonomis itu punya prinsip dan syaratnya. Yang pertama adalah sikap tubuh dalam pekerjaan sangat dipengaruhi oleh bentuk, susunan,
ukuran dan penempatan alat-alat petunjuk cara harus melayani mesin. Kedua adalah ada ukuran-ukuran antropometri terpenting sebagai dasar ukuran-ukuran dan penempatan alat-alat industri. Yang ketiga ada syarat-syarat tempat duduk yang baik. Ruang gerak lengan ditentukan oleh punggung lengan seluruhnya dan lengan bawah. Pegangan-pegangan harus diletakkan di daerah tersebut, lebih-lebih bila sikap tubuh tidak berubah. Kemampuan seorang bekerja sehari adalah 8-10 jam. Lebih dari itu, efisiensi dan kualitas kerja menurun. Waktu istirahat didasarkan pada keperluan atas dasar ergonomi. Harus dihindari istirahat sendak tenaga kerja. Istirahat oleh karena turunnya kapasitas tubuh dan istirahat ceria. Berikutnya ada desain kursi dan meja yang tidak memenuhi syarat ergonomis atau non-ergonomis. Kursi yang tak stabil, misal keempat kaki tak terpisah sekurang-kurangnya selebar dan sepanjang tempat duduk. Kursi kerja yang tidak memungkinkan tiap gerak tangan. Lalu sandaran dengan tinggi kurang dari 55-60 cm vertikal di atas tempat duduk. Bantalan pinggang agak cekung atau sedikit cekung setinggi dada agar supaya otot punggung bisa istirahat. Kursi kerja pada tempat duduknya tidak dilapisi dan sandaran tubuh tertekan lebih dari 2-3 cm. Kursi kerja tidak dapat menerima beban yang cukup kuat untuk diduduki oleh orang kurus sampai yang tergemuk. Masuk ke bab 3 pembahasan. Yang pertama, pengaruh ergonomis desain meja dan kursi terhadap produktivitas siswa. Berdasarkan hasil dari survei yang telah dilakukan terhadap 46 siswa, sebanyak 95,6% responden merasa bahwa tingkat ergonomis kursi dan meja mempengaruhi tingkat produktivitas mereka. 87% responden merasa kursi dan meja yang tidak ergonomis juga mempengaruhi konsentrasi selama belajar. 58,7% responden menjawab hasil belajar mereka menurun saat kegiatan belajar di kelas dengan memakai kursi dan meja yang tidak ergonomis. Data tersebut membuktikan bahwa tingkat ergonomis kursi dan meja yang digunakan saat kegiatan belajar mempengaruhi produktivitas siswa tersebut. Konsentrasi dan produktivitas ini dapat mempengaruhi kerja siswa selama kegiatan belajar, yang mana bila terganggu akan mempengaruhi prestasi yang dicapai oleh siswa tersebut. Tentunya setiap siswa tidak ingin prestasi yang dicapainya menurun. Oleh karena itu, dalam pembuatan dan penggunaan kursi dan meja harus memperhatikan tingkat ergonomisnya. Saya akan menjelaskan efek buruk dari duduk di kursi dan meja yang tidak ergonomis. Duduk di kursi dan meja yang tidak ergonomis dapat menyebabkan akibat buruk bagi tubuh, apalagi dalam durasi yang lama. Dalam durasi yang cukup lama, rasa nyeri atau pegal bisa timbul karena tumpuan berat badan yang tidak seimbang, sirkulasi darah tidak lancar, atau tekanan darah pada suatu titik yang berlebihan. Biasanya, para siswa atau mahasiswa sering duduk di depan komputer secara lama dan menggunakan meja kursi tidak ergonomis memiliki keluhan pada punggung, bahu, leher, tangan, lengan, atau pergelangan tangan. Gejala nyeri dan rasa pegal pada anggota badan tersebut disebabkan oleh tekanan dan ketegangan otot maupun syaraf mengada padanya. Ketika tubuh berada pada posisi yang sama dalam durasi waktu yang cukup lama, bagian-bagian tubuh ini bisa mengalami kelelahan di bagian otot. Keluhan dan cedera bisa berlanjut apabila terus menggunakan kursi dan meja yang tidak ergonomis. Maka penting bagi Anda untuk menggunakan meja dan kursi yang ergonomis, yaitu sesuai dengan tubuh Anda, dan akan berakibat baik serta menambah produktivitas Anda. Jadi kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah pembuatan kursi dan meja harus memperhatikan tingkat ergonomisnya. Kalau tidak memenuhi syarat, maka penggunaannya dapat mempengaruhi produktivitas kerja, kesehatan fisik seperti konsentrasi, merasakan pegal di badan, semangat belajar menurun, dan lain-lain. Apabila penggunaan kursi dan meja yang tidak ergonomis itu dilakukan dalam durasi yang cukup lama, maka akan mempengaruhi kesehatan fisik dan bisa menyebabkan penyakit yang serius. Para siswa memerlukan tingkat konsentrasi yang tinggi saat proses belajar, dengan harapan hasil yang diperoleh memuaskan. Oleh karena itu, dalam pembuatan dan perancangan desain kursi dan meja harus memperhatikan syarat ergonomisnya. Dan saran dari kita adalah sebaiknya saat memilih kursi untuk belajar harus
dipertimbangkan dari segi desain kursi, terlebih untuk kursi di sekolah karena merupakan tempat siswa menjalankan hampir semua waktunya di sekolah, yaitu dengan duduk di kursi sambil belajar. Pemilihan desain kursi menjadi suatu hal yang sangat penting karena akan berpengaruh dengan kesehatan jangka panjang penggunanya. Juga akan sangat berpengaruh dalam konsentrasi dan hasil belajar siswa. Sekian, terima kasih.